Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kita lanjutkan tausiah dari channel Rahmatul Ummah akan membahas kafarat zihar. Yang dimaksud dengan zihar di sini ada menurut bahasa dan ada menurut syara. Kalau menurut bahasa, zihar ini artinya punggung, ma'hudun minaz zohri. Sedangkan zihar menurut istilah adalah tasbihuz zauzi zauzatahu fil hurmah, yaitu menyamakannya seorang suami terhadap istrinya kepada anggota badan mahramnya. Sebagaimana ada dalam bahasan kitab-kitab ilmu fikih, contoh daripada seorang suami yang berkata zihar kepada istrinya seperti anti alayya kadzohri umi. Wahai istriku, wajahmu, tanganmu, kepalamu mirip dengan wajah ibuku. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya perkataan demikian, menyamakan wajah, tangan, kepala, perut, dan punggung terhadap ibunya si laki-laki itu, maka kalau zaman jahiliyah dulu itu menjadi tolak. Ketika seorang suami menyamakan anggota tubuh istrinya dengan mertuanya atau dengan ibu daripada suaminya, ini menjadi tolak kalau hukum jahiliyah. Lain halnya dengan hukum syara sekarang. Hukum syara pagoyaro syar'u hukmahu ila tahrimiha luzumal kifarat. Sedangkan menurut agama Islam, apabila seorang suami berkata demikian, maka tidak jatuh tolak, tapi mewajibkan kafarat. Kafarat-kafarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berkata menyamakan wajah, perut, punggung, tangan istrinya, juga semua anggota tubuhnya disamakan dengan ibu suaminya, maka orang tersebut wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama, memerdekakan abid. Apabila tidak mampu melakukan hal itu, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa berturut-turut selama 2 bulan sebelum suami itu menyentuh atau menggauli istrinya. Harus terlebih dahulu membayar kafarat. Jadi apabila seorang suami berkata zihar kepada istrinya, sebelum bersetubuh kembali dengan istrinya harus terlebih dahulu membayar kafarat. Apakah membebaskan perbudakan? Kalau tidak mampu, berpuasalah berturut-turut sebanyak 2 bulan. Seandainya si suami tersebut tidak mampu untuk membayar puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka bersodakohlah kepada fakir miskin 60 orang, masing-masing 1 orang 1 liter. Sanksi atau kafarat yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang menzihar kepada istrinya, hukumnya dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayyatamasa. Bagi orang-orang yang mendihar kepada istrinya, lalu mereka kembali akan ucapan-ucapannya, maka sebelum menyentuh istrinya wajib mengeluarkan kafarat. Yang mana asbab nuzul daripada surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga ini, ada salah seorang suami yang bernama Somit berkata kepada istrinya yang bernama Haulah binti Hakim. Ada yang mengatakan Haulah ini adalah juga putri daripada Sa'labah. Somit ini berkata kepada istrinya yang bernama Haulah, wajahmu mirip ibuku. Ketika Somit berkata demikian, dilaporkan oleh Haulah kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Haulah, ya Rasulullah, sesungguhnya Somit
suamiku berkata kepadaku, wajahku mirip ibuku. Apakah hukumnya ketika suami berkata demikian kepada saya? Maka sabda Rasulullah SAW, haramti alaih, engkau haram ditiduri kembali oleh suamimu, kecuali suamimu harus membayar kafarat. Adakah keringanan, wahai baginda Rasul? Adakah hukum yang ringan lebih daripada itu? Maka baginda Rasulullah SAW tidak menjawab. Sampai-sampai permintaan haulah ini bertanyanya 3 kali, tapi tidak dijawab oleh baginda Rasul. Tetap sabda baginda Rasul, suamimu berkata demikian, menyamakan wajahmu dengan ibu mertuamu adalah haram. Setelah itu, akhirnya putus asa lah haulah ini, karena Rasul tidak memberikan keringanan. Sehingga haulah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, asku amri ilallah wa faqati ilallah. Saya akan mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menurunkan ayat atau menurunkan hukum yang ada kaitannya dengan hal ini. Lalu setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga, yaitu bagi seorang suami yang mendhihar menyamakan wajah istrinya dengan mahramnya, maka orang tersebut sebelum menidurinya kembali harus membayar kafarat yang dinamakan kafarat dihar. Sedangkan kafarat dihar ini zaman jahiliyah menjadi tolak, tapi Islam tidak menjatuhkan tolak, tetapi ini berdosa. Bahkan masalah zihar ini, kecuali kalau kita atau seorang suami telah mendhihar istrinya lalu menjatuhi talak, itu jadi tolaknya. Tetapi kalau suami mendhihar kepada istrinya tidak diikuti dengan kata tolak, maka hal ini tidak menjatuhkan tolak, tapi seorang suami itu harus mengeluarkan kafarat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.